Kebaktian kita hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Tuhan yang sejati, kiranya segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Kiranya damai sejahtera dan berkat anugerah dilimpahkan kepada orang yang dikenannya. Amin. Saudara-saudara semuanya, saya persilakan kita semuanya boleh bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengangkat pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online GMI Kanaan. Saya percaya di setiap kita semuanya saat ini kita sedang merasakan kondisi yang sama dengan situasi yang berbeda dengan beberapa tahun yang sebelumnya. Pandemi ini masih belum berlalu, tapi saya mau mengajak kita semuanya. Kita percaya, kita melihat kepada Tuhan kita. Dialah yang berkuasa, Dialah yang berkehendak atas hidup kita, dan Dia akan memulihkan kita. Pagi hari ini saya mengajak kita semuanya, kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita mengangkat tinggi nama di atas nama, mulia sampai selama-lamanya. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperankan di kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita.
bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Bersama denganmu, kami akan selalu bersama Tuhan. Karena dalam nama, dalam kuasa Tuhan, perlindungan selalu ada. Yes. Kami tak pernah ragu bersama-Mu Tuhan, karena Engkaulah penolong kami. Bersukacita, kita telah bersorak-sorai memuji Engkau ya Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam, kami mau dipakai oleh Engkau ya Tuhan. Bentuklah hidup kami seturut kehendak-Mu. Pakai kami Tuhan, pakai kami. Jadikan kami bejana-Mu, jadikan kami alat-Mu Tuhan, untuk kerajaan. Jiwaku
mengenal Engkau. Begitu indah kami boleh melihat Engkau Tuhan. Begitu indah kami boleh merasakan Engkau. Karena memang Engkaulah kasih. Engkaulah sumber dalam kehidupan kami. Segalanya. Segalanya daripadamu. Segalanya hanya untukmu Tuhan. Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Tuhan telah memberikan pelindungan di dalam hidup kami, di dalam setiap hari-hari yang kami lalui. Dan pada saat ini kami mau belajar dari firman Tuhan, supaya Tuhan yang menolong kami dan memperlengkapi kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Berkati untuk setiap kami, saudara-saudari, di dalam kasih Kristus. Kami mau menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan, yaitu yang bertemakan tentang merdeka dalam Kristus. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Saudara-saudari dapat memperhatikan ayat demi ayat di dalam Galatia 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Apakah maksud dari merdeka di dalam Kristus? Tentu teman-teman bertanya, apa maksud dari tema yang akan kita renungkan pada saat ini? Merdeka di dalam Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam beberapa hari ke depan kita akan memperingati, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Bangsa kita telah hidup dalam kemerdekaan. Dalam firman Tuhan yang kita baca di Galatia 5 ayat yang pertama, firman Tuhan menjelaskan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah merdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, artinya saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus telah memerdekakan kita. Oleh karena itu, kita jangan lagi mau hidup diperhambakan oleh dosa. Kemudian di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, artinya dalam kehidupan kita dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan kita mempergunakan kemerdekaan itu sebagai untuk kehidupan dalam berbuat dosa. Melainkan kita melayani seorang akan yang lain oleh karena kasih Tuhan. Bagaimanakah hidup dalam kemerdekaan itu? Yang pertama adalah hidup yang bebas dari penjajahan. Artinya tanpa penjajahan. Nah, poin yang kedua adalah hidup dengan segala potensi
yang ada dinikmati secara maksimal. Artinya di dalam kehidupan kita mempergunakan segala potensi yang ada di dalam hidup kita yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup kita. Poin yang ketiga adalah hidup yang mampu mengalahkan segala musuh. Hidup yang mampu mengalahkan segala musuh. Dan poin yang keempat adalah hidup yang benar-benar mengalami rencana Tuhan dengan sempurna. Inilah keempat poin bagaimana hidup dalam kemerdekaan itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kemerdekaan dalam hidup anak-anak Tuhan, kita akan merdeka jika yang pertama adalah kita tidak mau lagi hidup diperhamba oleh dosa. Demikian di dalam Galatia 5 ayat yang pertama yang sudah kita baca tadi. Bahwasannya kita diajak untuk berdiri teguh. Dan kita tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari di dalam kehidupan kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Dan jangan lagi kita mau hidup di dalam dosa. Poin yang kedua adalah jika kita tahu akan kebenaran di dalam Yohanes 8 ayat ke-31 sampai ke-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi di dalam kehidupan kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Poin yang ketiga adalah jika kita menolak dosa. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-36. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Poin yang keempat adalah jika kita dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu di 2 Korintus 3 ayat yang ke-17, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan poin yang kelima, jika kita hidup sebagai hamba Allah. Di 1 Petrus 2 ayat yang ke-16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Mari saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu jangan lagi kita mau berbuat dosa, tetapi kita hidup berdiri teguh di dalam Tuhan. Melalui firman Tuhan pada saat ini
kita belajar bagaimana kita hidup di dalam kehidupan kita. Kita tidak mau lagi hidup untuk berbuat dosa. Melalui 5 poin, hiduplah di dalam Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah hidup dalam kemerdekaan. Tetapi renungkanlah apakah kita memang sebagai orang merdeka dalam Yesus Kristus. Kemerdekaan dalam Yesus Kristus harus diperjuangkan, diperebutkan dalam hubungan persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan pada saat ini kita mau belajar untuk hidup dalam firman Tuhan agar kita tidak lagi mau hidup di dalam dosa, tetapi kita mau hidup hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan pada saat ini kita diajarkan untuk kita hidup di dalam bertumbuh untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Dan mari kita tetap berdiri teguh di dalam kehidupan kita senantiasa. Dan layanilah saudara-saudari kita oleh karena kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Menolong kami menjadi pedoman di dalam hidup kami. Seringkali di dalam kehidupan kami sering jatuh ke dalam dosa. Dan melalui firman-Mu pada saat ini menolong kami menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Oleh karena itu biarlah Tuhan yang menguatkan, menolong setiap kami, saudara-saudari, di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah yang Tuhan yang menolong setiap kaum pemuda, pemudi, dan remaja. Di dalam setiap kehidupan kami, baik juga di dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan yang memampukan kami sehingga kami boleh senantiasa berjalan mengikut Tuhan, setia di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang memberkati setiap kami masing-masing dan Tuhan yang menyertai, dan biarlah kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Terpuji dan termulia nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Aku mau mencari wajah-Mu. Ku cari Wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil Namamu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar.
tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Ya dan amin ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Bagi setiap hati kami yang terluka. Bagi setiap hati kami yang kering ini Tuhan. Engkaulah sumber segalanya. Penuh dengan kasih sayang. Tak pernah kami temukan lagi. Hati seperti ini. Sosok seperti ini. Yang begitu sempurna, tiada bandingnya. Hanya Engkau ya Tuhan, hanya Engkau. Jamal hati kami, perbaharuilah hidup kami. Layakan kami Tuhan, itu boleh memandang Engkau, itu boleh menyembah Engkau yang Maha Kudus. Ya Tuhan, kiranya ibadah di pagi hari ini itu bukan akan berlalu seperti biasa-biasa saja. Tapi kami percaya ada kuasa yang begitu sempurna, yang begitu nyata, sedang bekerja, sedang mengurapi kami, mengubahkan kami. Walaupun kami tidak berada dalam satu tempat yang sama, bukan berada dalam gereja-Mu, kami sedang berada dalam rumah kami masing-masing, dalam tempat kami yang berbeda-beda. Tapi tidak akan pernah ada satu pun yang bisa memisahkan kami daripada-Mu. Dimanapun itu, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu setelah mengurapi kami, telah mengubahkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan telah mengangkat persembahan kami padamu. Karena Tuhan, Kau mengurapi setiap tangan-tangan yang memberi ini. Atas segala berkat yang telah Kau curahkan bagi kami. Kami mengangkatnya sebagai ucapan syukur kami. Biarlah Tuhan yang mengurapi dan Tuhan memakai. Dan persembahan yang masuk ini, itu semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk menjadi alat-alat pekerjaan-Mu. Di ladang-Mu ini Tuhan, daerah Sukaramai ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semua tangan-Mu, Tuhan yang berkuasa dan berkehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan kemudian kita akan tutup ibadah di pagi hari ini dengan doa Bapa kami.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita di pagi hari ini. Semoga kita semuanya bersuka cita, dan saya percaya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.